Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi nak, ingin pesan apa? Saya mau pesan kopi panas satu Bu. Oke boleh nak. Tunggu sebentar ya, silakan duduk. Terima kasih Bu. Ini kopinya nak, silakan dinikmati. Terima kasih Bu. Apa ada lagi yang ingin dipesan? Tidak ada Bu. Ibu ada waktu sebentar. Oh ada nak, Saya mau ngobrol dengan Ibu, apakah boleh? boleh nak. Silakan duduk Bu. Ibu, namun sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Henry. Oh kalau nama ibu Lina. Oh Ibu Lina. Iya nak. Bu, saya mau bertanya mengenai tentang kehidupan sehari-hari Ibu. Apa saja sih yang dilakukan seperti itu Bu? Seperti yang nak lihat sendiri, ibu buka warung dan biasanya habis dari warung ibu ke rumah ngurusin anak-anak di rumah. Selain hal-hal itu, apakah ada kegiatan rohani atau apa yang Ibu sering lakukan? Biasanya ibu sering melakukan kebaikan nak. Kebaikan ya. Iya. Ibu, saya mau menyampaikan kesaksian pribadi saya, boleh ya Bu? Boleh nak, silakan. Saya dulu berlatar belakang dari orang yang tidak percaya Tuhan. Hidup saya penuh dengan kepoya-poyahan. Satu ketika saya mengalami musibah dan di situ saya merasakan bahwa Tuhan menyelamatkan saya. Di situ saya merasakan kebaikan Tuhan dan kehidupan saya. Nah, dari situ saya berpaling dan kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan bersekutu kepada Tuhan. Saya boleh nggak Bu mengajukan suatu pertanyaan kepada Ibu? Boleh nak, silakan. Maaf nih Bu, misalkan suatu ketika Ibu dipanggil oleh Tuhan, maaf ya Bu, bukan bermaksud saya mendoakan Ibu, tetapi saya hanya mengajukan sebuah pertanyaan. Misalkan, apakah Ibu yakin Ibu akan masuk surga? Yakin nak, Apa yang menjadi alasan Ibu yakin untuk masuk surga? karena ibu sering berbuat kebaikan. Dengan Ibu melakukan kebaikan, Ibu yakin masuk surga. Yakin. Ibu boleh bertanya nggak Bu, apakah Ibu pernah mengalami suatu masalah atau pergumulan dan bahkan mungkin saat ini Ibu pernah mengalami itu? Iya nak, ibu mengalami suatu masalah yaitu ibu harus membayar utang di bank karena ibu sempat meminjam uang di bank untuk membuka warung ibu. Jadi gimana kondisi keadaan warung Ibu saat ini? Ya kadang ramai, kadang juga kayak ini nak, sepi pelanggan. Tetapi keuangannya stabil atau bagaimana? Kadang stabil juga, kadang menurun nak. Seperti itulah pekerjaan Tuhan dan kehidupan kita Bu. Warung Ibu masih bertahan itu karena sebuah anugerah. Ibu tahu apa itu anugerah? Tahu nak. Anugerah itu adalah kehidupan kekal yang diberikan Allah secara percuma-cuma bagi kita. Nah, hidup kekal itu adalah anugerah Allah Bu. Dan hidup kekal itu kita tidak dapat karena usaha kita ataupun karena upah. Saya akan menjelaskan dengan ilustrasi ya Bu. Misalnya ini cawan ini saya gambarkan sebagai ilustrasi ya Bu ya. Nah, cawan ini saya berikan percuma kepada Ibu. Nah, jadi saya minta bayaran kembali atau imbalan dari Ibu. Seperti itulah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Dia memberi tanpa harus meminta bayaran kepada kita, imbalan kepada kita. Tapi dia memberinya dengan secara cuma-cuma. Tetapi kita manusia tidak menerima anugerah itu karena dihalangi oleh dosa. Nah, Ibu tahu apa itu dosa? Tahu. Nah, pasti dosa itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik ya Bu. Nah, umur Ibu sekarang berapa Bu? Ibu tahun ini memasuki 40 tahun nak. 40 tahun. Nah, misalkan Ibu dianugerahi hidup sampai 90 tahun, sedangkan dalam kehidupan Ibu melakukan dosa sebanyak 4 kali dalam sehari. Coba Ibu kalikan dosa Ibu yang Ibu lakukan sebanyak 4 kali dalam sehari itu kalikan dengan umur atau usia Ibu yang ke-90-an tahun. Berapa banyak dosa yang Ibu lakukan? Pastinya sangat banyak. Pasti banyak sekali ya Bu ya. Dan kita manusia itu Bu tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha kita. Ibu suka membuat adonan kue. Suka nak. Nah, misalkan Ibu ini membuat adonan kue dan mencampuri 5 telur ke adonan itu, tetapi telur yang kelima itu busuk Bu. Nah, apakah Ibu tetap memakai adonan itu? Tidak nak. Ibu pasti menggantinya. Iya, pasti adonan itu akan dibuang.
seperti itu kehidupan kita, Bu. Meskipun kita melakukan kebaikan dan kehidupan kita, melakukan kebaikan atau apapun itu, tetapi ketika kita melakukan dosa sekali atau sekecil apapun itu, maka kehidupan kita akan menjadi rusak. Nah, apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita? Menurut Ibu, Allah itu seperti apa? Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi banyak pengertian orang yang salah tentang Allah. Banyak yang menganggap bahwa Allah itu sebagai kakek dan sebagai polisi. Sebagai kakek, di mana kakek mengasihi cucunya. Meskipun cucunya melakukan kesalahan, tetapi ia tetap memaafkan cucunya, tidak menegurnya. Dan itu adalah merupakan kasih yang pilih atau pilih kasih. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Dan sebagai polisi adil tetapi ia tidak menghukum. Allah tidak seperti itu, Bu. Melainkan Allah adalah kasih dan adil. Allah mengasihi kita. Saya akan menjelaskan dengan ilustrasi. Seorang perampok, di mana seorang perampok mencuri di bank dan ia ketangkap oleh CCTV. Nah, ketika dia dihakimi, ia meminta belas kasihan kepada hakim itu. Hakim yang benar dia tidak akan membebaskan karena ia akan menuntut dengan hukuman, dengan peraturan hukum yang ada, dengan peraturan undang-undang yang ada. Ibu pernah mendengar tentang cerita Jenderal Samila? Tidak. Nah, Jenderal Samila ini di mana sebuah cerita ini dapat mempertemukan kasih dan keadilan. Nah, di mana suatu ketika ia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjaga suatu kemah yang berisi perlengkapan dan bahkan makanan. Nah, suatu ketika ia memberitakan kepada murid-muridnya siapa yang mengambil daripada kemah tersebut akan diberi hukuman mati. Dan suatu ketika murid-muridnya melaporkan kepada jenderal ini bahwa ada yang mencuri dari kemah tersebut. Apa yang terjadi? Yang mencuri dari kemah tersebut itu adalah ibu Jenderal Samila sendiri. Sehingga Jenderal Samila ingin menolong ibunya, tetapi ia juga harus menegakkan keadilan. Jadi sehingga ia rela mengorbankan dirinya itu untuk menggantikan ibunya sehingga ia yang dibunuh. Allah menunjukkan kasih dan kesetiaannya itu melalui pengorbanan Yesus Kristus, Bu. Nah, Yesus itu adalah Allah dan dia juga manusia. Nah, apa yang dilakukan Kristus? Yang dilakukan Kristus di mana Allah mengorbankan dirinya untuk menjadi manusia melalui Yesus Kristus sehingga menjadi setara dengan manusia. Saya akan menjelaskan dengan ilustrasi tangan saya. Di sini adalah manusia dan ini adalah Allah. Manusia berdosa dan Allah dia tidak berdosa. Ia sempurna. Nah, saya akan contoh ibarat ini, handphone ini adalah buku catatan dan buku catatan ini adalah yang mencatat semua dosa-dosa manusia. Manusia adalah orang berdosa. Sedangkan Kristus, dia tidak berdosa, dia sempurna. Dia menjadi berdosa karena karena dosa manusia dilimpahkan kepada Yesus Kristus sehingga ia menjadi berdosa dan menjalani hukuman mati di atas kayu salib supaya manusia dibenarkan. Sebelum ia mati, ia berkata, sudah selesai. Artinya bahwa Allah menjalani hukuman dosa sekali untuk selamanya. Setelah ia mati, ia dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Dan surga ia memberikan kehidupan kekal bagi manusia dan anugerah hidup kekal itu hanya kita terima melalui iman. Nah, iman adalah kunci untuk membuka pintu surga. Misalkan ibu mempunyai kunci rumah nih, Bu. Terus kunci itu banyak sekali kunci. Hanya satu kunci yang cocok untuk membuka pintu rumah ibu. Seperti itulah kehidupan kita. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, tetapi ketika kita tidak memiliki iman, kita tidak akan bisa memasuki surga. Karena iman adalah hal yang paling utama untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ada iman yang tidak menyelamatkan, Bu. Ada 3. Yang pertama itu adalah melompat dalam gelap. Artinya bahwa kita beriman tetapi kita tidak tahu siapa yang kita percayai. Lalu yang kedua, sekedar akal. Kita beriman tetapi tidak ada tindakan yang kita lakukan. Lalu yang ketiga, iman sementara, di mana kita beriman akan apa yang kita harapkan. Ketika kita memiliki itu, kita berpaling dari Kristus. Saya akan menjelaskan dengan ilustrasi. Ada 3 ilustrasi. Yang pertama, kapal, di mana kapal ini menunjukkan misalkan suatu hari ibu pergi ke laut untuk menikmati indahnya laut dan menaiki sebuah perahu. Terus ibu mengalami sebuah kecelakaan di mana perahu ibu bocor
Dan ibu di situ berusaha untuk menyelamatkan dan mengambil papan itu untuk mengapungkan diri ibu. Lalu ketika seseorang datang untuk menyelamatkan ibu, mengulurkan tangannya seperti ini. Bisa minta tangan ibu? Nah, ini namanya jabatan Romawi, ibu. Nah, ibu meraih tangan orang yang menyelamatkan ibu itu. Misalkan ibu lemas, tidak sanggup memegang tangan orang itu pasti bisa memegang ibu. Demikian juga sebaliknya. Nah, itu jadi di situ saling menyelamatkan, saling memegang seperti itu, Bu. Nah, lalu yang ketiga itu Blodin. Nah, ibu pernah pasti mendengar tentang sebuah atlet yang berjalan di atas tali, ya, Bu. Iya. Nah, di situ seorang atlet ini berkata kepada penontonnya bahwa siapa yang percaya bahwa saya melewati tali ini sampai ke seberang. Mereka bilang percaya. Lalu ia berjalan dan kembali. Ia bertanya lagi, sama kedua kalinya. Mereka berkata percaya. Lalu yang ketiga kalinya ia meminta kepada salah satu dari penonton itu untuk ikut dengannya melewati tali itu dengan menggunakan roda. Tetapi tidak ada yang mau mengikuti dia. Seperti itu kehidupan kita, Bu. Kita mengatakan kita percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Tetapi ketika Yesus mengatakan mari ikut saya, mari ikut aku, tetapi kita tidak mengikuti Yesus, kita ragu-ragu. Kita masih pengen hidup dalam kehidupan lamanya kita. Nah, lalu yang ketiga ilustrasi tentang tali dan benang. Misalkan suatu hari ibu pergi mengambil air di sumur, tiba-tiba ibu jatuh ke dalam. Dan ada suatu orang tiba-tiba datang untuk menyelamatkan ibu dan melemparkan talinya. Lalu ibu meragukan tali itu, sehingga ibu mengambil tali ibu sendiri dan mengaitkannya di situ. Pada saat ditarik, tali yang ibu kaitkan di situ putus sehingga ibu tidak bisa naik. Nah, seperti itu kehidupan kita, Bu. Kita selalu meragukan kebaikan Tuhan dan kehidupan kita. Kita selalu meragukan anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita, mari ikut saya, kata Tuhan, tetapi kita meragukan diri kita untuk ikut dengan Tuhan. Jadi, Bu, dari apa yang saya sampaikan ini, pesan saya, anugerah itu adalah sesuatu hal kehidupan kekal yang diberi percuma bagi kita. Dan iman itu adalah sebuah kunci untuk kita masuk surga. Jadi, meskipun kita melakukan kebaikan, marilah kita tetap beriman kepada Tuhan. Lalu Kristus, dia adalah yang menebus segala dosa-dosa kita. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini, Bu, apakah Ibu mengerti dan memahami, menerima apa yang saya sampaikan ini? Iya. Apakah Ibu mau mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dekat lagi, Bu? Mau. Apakah saya boleh mengajak Ibu untuk berdoa? Ya, silakan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini hamba menyerahkan Ibu Lina yang dimana pada saat ini ingin berkomitmen untuk mengenal Engkau lebih dekat. Kiranya Engkau dapat menuntun dia, Tuhan. Terima kasih Yesus, inilah doa kami, haleluya, amin. Ibu, misalkan suatu hari saya mengajak Ibu untuk beribadah, apakah Ibu bersedia ikut saya untuk beribadah? Iya. Misalkan Ibu memiliki waktu, Ibu boleh menghubungi saya agar saya juga bisa melayani Ibu untuk dekat lagi mengenal tentang siapa itu Allah. Iya. Ya, Bu, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu Ibu. Mohon maaf karena mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih ya, Bu. Iya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih, Bu.